Selamat pagi, Ca. Ada apa denganmu? Sepertinya kamu terlihat tidak baik hari ini. Saya merasa lesu akhir-akhir ini. Mungkin saya perlu motivasi. Apa yang biasanya memotivasi kamu? Keluarga saya sepertinya. Namun bahkan itu tidak cukup. Mungkin jika kamu menceritakannya kepadaku, aku bisa sedikit membantu. Akhir-akhir ini saya berpikir untuk masa depan saya. Saya ingin bekerja di mana? Lalu hal apa yang bisa saya lakukan agar orang tua saya bisa bangga? Saya selalu memikirkan hal tersebut. Mungkin saya hanya bisa memberi saran sedikit. Wajar saja jika kamu berpikiran seperti itu, sama halnya dengan saya. Terkadang saya juga memikirkan hal tersebut. Di usia kita yang mungkin sudah tidak waktunya untuk bermain-main lagi, kita dituntut untuk menjadi dewasa. Karena kita sekarang sedang duduk di bangku kuliah. Yang bisa kita lakukan untuk membanggakan kedua orang tua adalah dengan rajin kuliah dan mendapat hasil yang maksimal. Semangat menjalani hari-hari, semua kita selalu diberi kelancaran ya. Semangat, Ca. Wah, terima kasih sarannya, Lia. Saya akan lebih giat lagi dalam kuliah dan saya akan lebih rajin dalam mengerjakan tugas agar nilai IPK saya tinggi dan saya bisa lulus kumlot. Terima kasih atas sarannya. Semangat kuliah kita berdua. Mohon maaf ya jika saya hanya bisa memberi saran seperti itu, atau selebihnya kamu bisa mengetahui jawabannya sendiri. Terima kasih Lia sudah membantu saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Moriska Fatimah Azahra dengan NIM 14014202991. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Selamat Pergi Ayah, buah pena Zahira Moriska. Ku ingat jelas senyum matanya masih jua ramah, akan menutup padaku kelesuan hidup sendiri. Bagai dalam suratnya dengan kata-kata riang, memintaku pulang menikmati hari bersama ibu. Tapi matanya, mata yang menatapku, kolam-kolam derita dan pudar bagai bulan pagi. Garis-garis putih lesu melingkungi hitam suram, suatu kelesuan yang tak pernah dipancarkan dulu. Tak mampu ku berikan puisi penuh, terlalu sedih untuk dirangkaikan. Terima kasih ayah, karena selalu menunjukkan seberapa gagal pun aku, engkau tetap melihat aku sebagai seorang pemenang. Kita hampir melawan kesemuanya. Peraturan, kesakitan, ketidaksempatan. Tapi kenapa ya kita tidak pernah bisa melawan perpisahan? Selamat pergi ayah, selamat berangkat menuju yang maha tinggi. Sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Moriska Fatimah Azahra dengan NIM 14014202991. Di sini saya akan mempraktekkan drama. Pada suatu hari, mereka bertiga, Diva, Janah, dan Rika sedang berkumpul di sebuah taman di sekolah mereka pada saat jam istirahat. Berikut dramanya. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Hai, baik. Kamu Rika, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kamu sendiri apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik-baik saja kok. Tetapi saat ditanya Pak Darto, mengapa kamu tidak bisa menjawab, Rik? Ya memang saya tidak bisa menjawab, lalu bagaimana lagi? Itu artinya kamu tidak belajar kan? Iya benar, saya tidak belajar. Belajar itu penting, Rika. Kamu harus bisa meluangkan waktu untuk belajar. Tidak seterusnya kamu selalu bermain-main saja. Jika ada waktu luang, kamu bisa menggunakannya untuk belajar, membaca buku, atau mengulang pelajaran yang sudah dipelajari minggu kemarin. Rika, Jana, mohon maaf ya, aku mau ke toilet dulu. Aku udah keburu-buru nih, mohon maaf ya. Ya udah sana-sana buruan. Oh iya Rika, kamu jangan lupa untuk selalu rajin belajar ya, supaya saat Pak guru maupun ibu guru yang bertanya kepada kita, kita bisa menjawab dengan lancar. Semoga kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk selalu belajar dan membaca ya, supaya jika ada guru yang bertanya kepada kamu lagi, kamu bisa menjawabnya, oke? Iya betul sih, tapi mau gimana lagi, aku itu anaknya malas, udah tidak ada waktu untuk belajar, aku lebih suka bermain-main.
Kalau mau malas, seterusnya kamu akan malas. Bagaimana jika kamu tidak lulus nanti? Kamu pasti akan kecewa, bukan? Saya juga tidak tahu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kalian berdua bisa punya semangat untuk belajar? Karena setiap saya membuka buku, rasanya saya juga sudah malas. Mulai dari tahap setahap, yaitu saat kamu memiliki niat untuk belajar. Hari ini saya harus belajar, begitu. Itu bagaimana caranya? Banyak cara untuk belajar, sesuka kamu ya. Kamu bisa belajar dengan mendengarkan musik atau melihat di YouTube tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, atau dengan cara membaca buku. Kita belajar 50 menit, 10 menit untuk istirahat, begitu. Jika pada saat saya belajar, saya menggunakan metode 50 menit untuk belajar, 10 menit untuk istirahat. Dengan begitu, saya akan lebih mudah dalam mencerna pembelajarannya. Sepertinya saya ingin menggunakan metode 50-10. 50 menit untuk belajar dan 10 menit untuk istirahat. Terima kasih ya untuk sarannya. Sama-sama, yuk kita sama-sama semangat untuk belajar. Kira-kira Diva kok belum balik ya? Di mana ya dia? Mungkin dia sudah ada di kelas. Bagaimana kalau kita tunggu di kelas saja? Ya sudah, yuk kita balik ke kelas saja. Hai, perkenalkan, nama saya Zahira Moniska Fatima Azahra. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, tanggal 9 September 2021, saya ingin membawakan sebuah pidato yang bertemakan Pemuda Generasi Penerus Bangsa, yang bertujuan untuk memotivasi anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen Bahasa Indonesia Ibu Heti beserta teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberi nafas dan kehidupan hingga saat ini. Saya selaku mahasiswa Universitas Negeri Semarang ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Pada mulanya, pemuda merupakan generasi pengganti generasi tua yang sudah ada dan kini berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, keberadaan pemuda saat ini sangatlah diharapkan di negara Indonesia. Begitu banyak gerakan yang merupakan gerakan 20 tahunan terjadi di negeri ini, dipelopori oleh para pemuda, mulai dari Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Perang Kemerdekaan, Orde Baru, dan yang terakhir adalah gerakan reformasi. Di zaman yang serba canggih dan maju ini, globalisasi sangat cepat berkembang. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan. Artinya bahwa pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ada pernyataan seperti peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, karena yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan adalah para generasi mudanya melalui keberhasilan perubahan-perubahan yang positif. Memang berbagai macam tantangan pastinya akan dihadapi atau dialami oleh para generasi muda, tetapi setidaknya para pemuda dapat kembali menengok pada makna Sumpah Pemuda ataupun makna kemerdekaan Indonesia, di mana segala tantangan yang ada akan dihadapi jika perbedaan-perbedaan yang ada dapat dihadapi dengan positif, dapat dilakukan secara bersama-sama yang juga sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, seperti melalui upaya saling memotivasi dan mendorong adanya kemajuan pada masyarakat. Salah satu kunci agar dapat sukses menjadi agent of change pastinya adalah keyakinan yang dimiliki para pemuda. Maksudnya adalah para generasi muda harus yakin akan apa yang mereka miliki dan selalu melakukannya dengan baik dan benar. Mulai dari sekarang, marilah sama-sama luruskan niat dan luruskan jalan untuk sama-sama menghidupkan nama bangsa Indonesia
dan mengharumkan bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Moriska Fatimah Azahra dengan NIM 14014420291. Di sini saya akan menceritakan tentang Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang merupakan objek wisata yang cukup unik karena letaknya di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Daerahnya berudara sejuk dengan panorama alam pegunungan di sekitarnya yang begitu alami, sehingga cocok sebagai tempat rekreasi bagi kaula muda maupun keluarga. Disebut menarik karena sebagian genangan air masuk wilayah Wonosobo. Sungai utama yang dibendung yakni Sungai Bedegolan, sedangkan sekitar 113 hektar termasuk kantor dan lokasi bendung PLTA beserta 2 saluran induk masuk ke wilayah Kebumen. Pada hari Minggu dan hari-hari libur dipastikan padat oleh hadirnya wisatawan domestik. Bagi yang berhobi berat memancing sangat cocok untuk berekreasi di sini, karena bisa untuk berkemah maupun yang lainnya. Situasi ini cocok untuk berlibur bersama keluarga. Waduk Wadas Lintang dibangun cukup lama, sekitar 7 tahun. Arealnya di lembah yang cukup curam, tetapi pemandangannya mengasihkan. Tanah yang diperlukan untuk kawasan waduk tersebut mencapai 2.626 hektar, sehingga pada awal pembangunannya harus memindahkan sekitar 7.000 penduduk di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Di Ekskarisedenan Kedu, genangan airnya mencakup 9 desa di sana. Waduk Wadas Lintang dilaksanakan oleh kontraktor Hydro Research Corporation Filipina bekerja sama dengan PT Brantas Abipraya. Mulai dikerjakan pada tahun 1982 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada awal tahun 1988. Konstruksi beton bendungan tersebut dikagumi banyak pakar dari negara asing dan diproyeksikan mampu berusia sampai sekitar 200 tahun. Waduk Wadas Lintang termasuk cukup dalam. Tinggi bendungan 116 meter, lebar 10 meter, dan panjang 650 meter, berisi air maksimal 443 juta meter kubik. Kini, Waduk Wadas Lintang benar-benar tidak saja berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga air, serta yang lebih utama manfaatnya di bidang irigasi. Sebab, waduk tersebut mampu mensuplai kebutuhan irigasi bagi areal persawahan di daerah Kebumen dan Purworejo, seluas 30.345 hektar sepanjang tahun. Dampak langsung mampu memberikan tambahan hasil sekitar 210.000 ton beras setahun. Sebagai catatan, dewasa ini 2 daerah pertanian, Kebumen dan Purworejo, mampu menjadi salah satu lumbung padinya Jawa Tengah. Kebumen, dengan dukungan irigasi Waduk Wadas Lintang dan Sempor, mampu surplus beras 150.000 ton per tahun, sedangkan Purworejo mampu surplus beras 110.000 ton per tahun. Pola tanamannya 2 kali padi dan sekali palawija. Dampak dari keberadaan waduk tersebut sepanjang tahun, areal persawahan di Kebumen dan Purworejo bagian barat airnya cukup melimpah. Di samping itu, Waduk Wadas Lintang kini menghasilkan listrik 16.000 MW, sedang transmisi jaringan lebih kurang 30 km. Masalah erosi tak begitu menjadi ancaman, lantaran sekitar waduk merupakan tanah pegunungan yang menghijau. Belum lagi hasil ikan, karena di sana juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Untuk menuju ke objek wisata Waduk Wadas Lintang, saran angkutan cukup mudah, sebab jalur Kebumen Wonosobo lewat Wadas Lintang dilayani angkutan umum jenis minibus.
Dengan jalan yang berkelok dan udara sejuk juga menjadi daya pikat tersendiri. Dari kota Prembun di Kebumen hanya sekitar 8 km ke utara. Jalannya beraspal hot mix dan tersedia angkutan umum. Sekitar kawasan genangan waduk dan objek wisatanya banyak dilindungi pepohonan rindang karena merupakan kawasan hutan pinus dan hutan milik perhutani, serta sebagian tanah dan permukiman penduduk. Pengelolaan objek wisata air itu dilakukan bergiliran, mengingat lokasinya di 2 kabupaten. Maka 2 daerah, Kebumen dan Wonosobo, sepakat mengelola bebarengan. Setahun dikelola Wonosobo, tahun berikutnya dikelola Kebumen, dan begitu seterusnya. Salah satu kelebihan objek wisata Waduk Wadas Lintang seperti disebut tadi, yakni kondisi alam sekitar yang mempesona. Bahkan setelah saluran induk ke bawah sampai sungai Pejengkolan mengalir air cukup bagus. Di bagian bawah kini dibangun bendung Pejengkolan. Debit airnya sepanjang tahun tetap karena bisa diatur dari pintu turbin PLTA. Sehingga sangat cocok untuk olahraga petualang seperti arung jeram. Sekian cerita dari saya, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahira Moriska, Pertumbuhan Kesehatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya. Ketika beberapa negara di seluruh dunia mulai secara beransur-ansur melonggarkan sekatan perintah berkurung yang dikuatkuasakan kerajaan masing-masing untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19, WHO mengatakan ia mungkin tidak akan dihapuskan sepenuhnya. Virus ini kali pertama muncul di Wuhan, Cina akhir tahun lalu dan kini sudah menjangkit lebih dari 4,2 juta orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 300.000 di seluruh dunia. Yuk kita duet baca berita, jadi yang ada bintangnya bagian kamu, yang tidak ada bintangnya bagianku. Kita mulai. Saudara masih membandel tidak pakai masker, selain siap-siap diberi sanksi, kini Anda juga akan langsung jalani tes swab di tempat. Apabila hasilnya positif, maka Anda harus dikarantina. Razia penggunaan masker kembali digelar di sejumlah titik keramaian di Kota Makassar, salah satunya di Jalan Abdul Rahman Hakim. Warga yang kedapatan tak pakai masker diberhentikan untuk didata dan langsung dibawa ke halaman Kecamatan Talo menjalani tes swab. Ya, jika hasilnya positif, petugas nantinya akan membawa warga untuk dikarantina. Selain kepada pengguna jalan, tes swab juga ditujukan bagi para warga di daerah rawan penyebaran COVID-19 maupun Demikian liputan 6, saya David Rizal. Saya Rizky Azahra. Kamu pamit, sampai jumpa. Salam SCTV.